Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan terakhir, yakni dalam sebuah pembahasan yaitu Company Social Responsibility dalam perspektif Islam. Pengertian tentang tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility. Tanggung jawab sosial merupakan usaha untuk bisnis menyeimbangkan komitmen terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan yang meliputi bisnis lainnya atau karyawan, investor, bahkan komunitas lokal. Dapat disimpulkan bahwa CSR adalah merupakan cita-cita perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk tindakan yang berdasar etika, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan, disertai dengan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya. Ini adalah salah satu pengertian corporate social responsibility. Tentu tanggung jawab perusahaan terhadap sosial apa sih? Yang pertama adalah melaksanakan hubungan industrial Pancasila. Nah, ini adalah hubungan industrial Pancasila ini adalah ada hubungannya dengan hak dan kewajiban karyawan. Ada hak cuti, ada hak mendapatkan baju, ada hak cuti hamil. Ini adalah yang sudah diatur di hubungan industrial Pancasila. Ini adalah hak karyawan. Dia juga tanggung jawab dari perusahaan mendapatkan seragam dan lain-lain. Ini adalah salah satu yang pertama adalah dalam bentuk pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Yang kedua adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini juga harus bertanggung jawab nih terhadap dampak lingkungannya, AMDAL-nya bagaimana. Ini juga bentuk tanggung jawab sosial agar nanti bahwa AMDAL itu tidak dalam tanda kutip mencemari atau membuat lingkungan itu menjadi tidak kondusif, baik dari segi hayatinya, dari tanahnya, baik dari segi airnya. Nah, ini juga perlu ada tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah tanggung jawabnya penerapan prinsip kesejahteraan dan keselamatan kerja, yaitu K3. Ini juga harus tanggung jawab, makanya perusahaan-perusahaan besar hampir semua memiliki definisi K3. Jadi ya sudah pasti harus memiliki ini istilahnya keselamatan kerja. Kalau ke lapangan harus memakai helm, harus memakai sepatu bot. Ini juga salah satu tanggung jawab sosial terhadap karyawan, terhadap keselamatan karyawannya. Nah, prinsip-prinsip K3 ini juga harus tetap diterapkan pada karyawannya, pada semua lapisan yang bekerja, baik itu di dalam lingkungan industri maupun di luar industri. Pergumulan inti rakyat atau peer atau pergumulan inti rakyat adalah ini tanggung jawab dari perkebunan anak-anak perusahaan tadi yang mungkin nanti tanggung jawabnya dikumpulkan jadi satu. Jadi ada istilahnya perkebunan inti rakyat itu dimaksudkan adalah ada sub-bagian dari perkebunan dari sub individu itu dari anak-anak perusahaan itu tadi. Akhirnya bisa nanti
menginduk jadi satu perusahaan, jadi menginduk satu, dikumpulkan semuanya itu jadi menginduk satu, dan tanggung jawabnya ada di induk organisasi yang besar. Habis itu sistem bapak anak angkat, ini tanggung jawab terhadap pelanggan, ini sangat penting sekali tanggung jawab terhadap pelanggan. Kenapa? Ya sudah barang tentu bahwa pelanggan adalah raja. Nah, ada pelanggan adalah raja. Jadi tanggung jawab terhadap pelanggan, terhadap hasil produksinya itu bagaimana, juga harus tanggung jawab olahan produksi yang diberikan pada pelanggan itu harus ada tanggung jawab dari pihak perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Yang B adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, ini sudah tentu bahwa karyawan ini dari segi kesejahteraannya ini juga harus diperhatikan tanggung jawabnya ini. Jangan sampai nanti keluarga dan anak-anaknya itu terlantar, artinya tidak sesuai dengan pekerjaan, tidak sesuai dengan pendapatan yang dia hasilkan, sehingga tanggung jawab inilah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, harus mensejahterakan karyawan, harus mensejahterakan keluarganya. Habis itu tanggung jawab terhadap investor apa? Ya ini harus laporan keuangan secara jujur, hasilnya bagaimana, ini juga harus dimiliki tanggung jawab sosial. Jangan sampai nanti investor tidak tahu laporan keuangannya dimanipulasi, laporan akuntansinya juga tidak jujur. Nah ini juga akhirnya tanggung jawab terhadap investor, akhirnya investor akan pergi dengan sendirinya. Karena apa? Tanggung jawab perusahaan diabaikan. Jadi harus ada audit, harus jadi perusahaan yang sehat. Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial yang terhadap investor. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pemasok. Nah ini juga pemasok bahan mentah, pemasok bahan baku, atau pemasok apapun, ini juga harus ada tanggung jawabnya. Jangan kita sebagai perusahaan seenaknya sendiri. Kita harus menjamin bahwa harga atau kualitas yang kita minta juga harus sesuai dengan jadwal, sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai tiba-tiba kita minta harus malam ini dikirim, barang harus malam ini dikirim, ini juga tanggung jawabnya kurang bagus. Makanya tanggung jawab terhadap pemasok ini juga harus menjamin bahwa pemasok barang baku atau yang lain juga harus dijamin dalam tanda kutip bahwa harganya tidak dimainkan seenaknya, harga dari bahan mentah itu sendiri. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap komunitas lokal dan atau masyarakat. Dan ini sudah tentu bahwa lebih banyak nih tanggung jawabnya terhadap masyarakat lokal, terhadap masyarakat, mau baik itu lingkungan, mau baik itu pendidikan, mau baik itu bersifat sosial. Nah ini juga banyak sekali tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Ini adalah beberapa tanggung jawab perusahaan yang wajib ditunaikan. Ini adalah dalam konteks perusahaan yang memenuhi asas keadilan, yang memenuhi asas kejujuran baik. Karena ada beberapa perusahaan yang mengesampingkan ini. Dia tidak melihat ini, tidak bentuk tanggung jawabnya hanya diambil sebagian saja, tapi tidak ingin gimana sih tanggung jawab hak-hak cuti karyawan, hak-hak dia mendapatkan pakaian, gimana sih hak amdalnya, gimana sih K3-nya, kerjanya sudah diatur bersih, kita juga harus mengetahui terkait itu. Bagaimana sih terkait dengan perkebunan inti rakyat, sub bagian itu, bagaimana sih tanggung jawab bapak anak angkatnya dari sisi pelanggan, karyawan, ini juga harus terpenuhinya, harus semuanya terpenuhinya. Idealnya bahwa tanggung jawab perusahaan adalah seperti itu. Terus apa sih manfaat CSR bagi perusahaan? Ini banyak banget manfaatnya. Tapi memang kalau kita lihat memang sebagian kecil, tidak semua perusahaan yang menjalankan CSR ini dengan
apa ya, artinya dalam semuanya komponen yang saya sampaikan kelima komponen tadi. Dia hanya memilah-milah saja. Saya tidak tahu apakah ini terkait dengan pendanaan atau lain-lain. Terkadang ada yang karyawannya K3-nya nggak jalan, kesejahteraannya kurang, terkadang juga amdalnya juga perlu diperhatikan. Ini memang harus jadi satu kesatuan. Manfaat yang pertama adalah manfaat brand. Sudah barang tentu bahwa brand perusahaan akan lebih terkenal. Kenapa? Karena sudah dari sisi tanggung jawabnya hampir semua sudah terkenal. Jadi sebagai investor yang datang pun memahami tuh gimana sih greennya nih perusahaan ini baik tidak sih, ini dilihat dari salah satunya adalah CSR-nya bagus enggak ini. Nah ini salah satu kalau memang sudah dijalankan semuanya akan terbentuknya brand perusahaan. Karena membangun brand ini sulit sekali kalau brandnya ini sudah terbentuk, sudah barang satu investor dengan sendirinya akan datang tanpa kita mencari. Yang kedua adalah meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Ya, kalau ini sudah ada berkaitannya, kalau sudah membangun brand, memperkuat brand nama perusahaan yang baik, ya pasti reputasinya sudah tidak dilakukan lagi. Citra perusahaannya, green perusahaannya yang bagus ya pasti akan meningkat. Reputasinya di bukan hanya di masyarakat, bukan hanya di pemerintah, bukan pasti sudah reputasinya baik sekali. Apalagi nanti kalau bicara di lingkungan wilayah setempat, kalau itu sudah reputasinya bagus, brandnya bagus, sudah otomatis masyarakat juga akan mencintai sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Gimana sih supaya konsumen itu menjadi loyal? Nah, loyal terhadap kita, terhadap perusahaan atau organisasi, ya mereka melihat perusahaan ini bagus nih, perusahaan ini jujur. Kenapa jujur? Dia menjalankan fungsinya sebagai CSR yang baik. Dia melihat dari sisi amdalnya baik. Jadi peningkatan loyalitas konsumen juga tidak perlu dilakukan, otomatis konsumen saya senang dengan perusahaan ini karena ya dia memperhatikan lingkungan, memperhatikan karyawannya, tidak ada hampir gesekan dari dalam, dari karyawannya, dari luar, dari lingkungannya, maupun dari organisasi lain. Jadi akan meningkatkan loyalitas konsumen. Yang keempat adalah menciptakan referensi merek, mendorong meningkatkan penjualannya. Ya ini adalah meningkatkan penjualannya adalah maksudnya adalah menciptakan referensi merek. Jadi merek mendorong peningkatan. Jadi ya sudah bahwa dengan brand yang bagus, nama perusahaan yang bagus, sudah barang tentu bahwa hasilnya pencintaan, hasil produksinya, merek yang dia dapat sudah barang tentu juga akan baik. Karena apa? Karena brand perusahaannya pun sudah terkenal, brand perusahaannya pun sudah hampir tidak ada masalah menjalankan semua biasa. Yang kelima adalah memberikan dampak perusahaan sosial dan menyelesaikan sosial dan dalam komunitas lokalnya. Ini pasti kalau sudah manfaatnya pasti penyelesaian sosial dalam komunitas lokal itu pasti bagus. Tidak mungkin lah nanti di sekitarnya itu komunitas lokal itu bergejolak. Manfaatnya dia akan menjaga perusahaan tersebut, akan mengikuti aturan tersebut, buang sampah yang baik, jangan membuang kotoran di sungai, apabila itu amdalnya baik, habis itu lingkungannya diperhatikan, ya pasti bahwa dampak komunitas lokal juga akan berubah, memberikan dampak perubahan sosial. Ini juga akan merubah perilaku sosial di sekitar perusahaan itu akan menjadi disiplin. Karena apa? Karena itu tadi bahwa dari pihak perusahaan memang sudah menerapkan kedisiplinan itu, sudah dirasakan dengan baik, sosial akhirnya masyarakat sosial, komunitas lokal juga akhirnya mengikutinya.
Sedangkan yang keenam adalah membangun hubungan yang tulus antar perusahaan dan komunitas. Nah, ini ya membangun perusahaan ya sudah barang tentu bukan hanya dalam tanda kutip kita memperbesar, tapi kita juga membangun hubungan yang baik terhadap perusahaan dan komunitas. Ini juga salah satu manfaatnya. Jadi tidak ada lagi gesek-gesekan yang di antara komunitas. Karena kalau kita lihat bahwa antar komunitas itu juga terkadang saling sikut menyikut. Kalau bicara CSR, saling rebutan. Nah, tapi kalau memang ini sudah CSR-nya jalan, ya itu manfaatnya komunitas akan semuanya ya akan membangun hubungan tulus dengan perusahaan, tidak ada embel-embel. Karena apa? Karena itu tadi CSR-nya sudah jalan dengan baik. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan motivasi karyawan. Jadi ya sudah barang tentulah karyawan sudah difasilitasi dengan berpenghasilan yang layak, artinya dari sisi kesejahteraannya juga baik, keluarganya baik, sudah dijamin, ya pasti motivasi karyawan itu meningkat. Dia kerja tidak usah dengan aturan ketat, tidak usah harus jam sekian datang. Ya, kalau memang semuanya sudah difasilitasi dengan baik, sudah difasilitasi dengan pendapatan baik, kesejahteraannya baik, sudah barang tentu motivasi kerja karyawan ya akan lebih meningkat tanpa memandang peraturan yang ada. Dia sudah care, dia sudah ya artinya sudah ini milik perusahaan kita besarkan sama-sama. Yang kedelapan adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Ya ini pasti ya. Tadi kan kalau yang kedua dia meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, ini pasti mendongkrak. Ini pasti apa? Merek perusahaan akan semakin banyak, akhirnya mendongkrak pendapatan. Akhirnya apa? Merek-mereknya ini banyak perusahaan, banyak merek dagang yang akhirnya banyak nih yang konsumen akhirnya membelinya. Karena apa? Perusahaannya baik, sekitarnya baik, terus CSR-nya jalan, ya pasti ya ini akan sangat mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Yang ke-9 adalah mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosialnya. Ini lisensi ini juga akan dikeluarkan oleh organisasi tertentu dalam tanda kutip bahwa untuk beroperasikan secara mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, dalam artian bahwa dia bisa membangun fasilitas-fasilitas umum, sudah memiliki lisensi itu, membangun ada hubungannya dengan tingkat sosial. Yang ke-10 aja mereduksi resiko bisnis perusahaan. Jadi resikonya lebih kecil. Kenapa? Karena kondusif, di sekitarnya kondusif, karyawannya kondusif, terus dari sisi investor juga kondusif. Kenapa? Semua CSR sudah dijalankan, laporan akuntansinya baik, tidak ada manipulasi data, habis itu kesejahteraan karyawan baik, ya semakin membuat kondusifnya sebuah perusahaan. Mereduksi resiko ini perusahaan, jadi resiko yang bersifat negatif itu akan semakin sedikit. Melebarnya akses sumber daya bagi operasional usaha. Jadi ya sudah pasti melebar ya akses sumber daya bagi operasional usaha. Karena apa? Semakin itu perusahaan perusahaan brandnya besar, meningkatnya reputasi dan citra perusahaan, jadi ya pasti akan melebarkan sumber daya, akan melebarkan operasional bagi operasional yang lebih besar atau lebih tinggi. Karena apa? Peningkatan dari mendongkraknya merek perusahaan tersebut, sehingga sudah tuntutan konsumen meningkat, sehingga ya pasti sumber daya melebarkan akses sumber daya juga jauh lebih enak. Yang ke-12 adalah membangun peluang pasar yang lebih luas. Ya pasti ini keterkaitan dengan itu, karena mereknya sudah baik, sudah barang tentu konsumen akan mengejar, akan melihat itu loh, mereknya baik, karena membangun brand ini sangat sulit sekali. Kalau brand sudah jatuh,
apapun yang dilakukan dia akan sulit berkembang. Tapi kalau brand ini sudah baik, stabil di mata masyarakat, ada tingkat kepercayaan yang tinggi, otomatis bahwa peluang pasar yang lebih luas akan lebih terbuka dan akan lebih banyak konsumen yang ikut andil di dalamnya. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah, ya ini pasti dampak pembuangan limbah juga nanti bisa biayanya lebih sedikit karena apa? Karena tadi ada CSR lingkungan, dampak amdalnya sudah dibenahi di sektor sananya, jadi semuanya sudah diatasi dengan baik, sehingga dampak dampak pembuangan limbahnya juga otomatis sudah tertangani dengan baik. Kenapa? CSR di dampak lingkungan tadi sudah diperhatikan lebih dulu. Yang ke-14 adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Ya ini pasti pengguna itu pasti sangat baik, sangat memperbaiki. Stakeholder akan melihat nih, oh perusahaan itu greennya bagus sekali, perusahaan itu CSR-nya bagus sekali, jalan dampak lingkungannya bagus sekali dia, dampak lingkungan sosialnya bagus, amdalnya bagus. Ya ini terus dari sisi karyawannya bagus, sudah pasti hubungan dengan stakeholder pengguna produk ya pasti akan jauh lebih baik karena profit pasti meningkat. Nah, ujung-ujungnya adalah nanti profit akan meningkat. Nah, ini perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik. Memperbaiki hubungan dengan legislator, ya ini pasti ya, legislator meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang ke-16 ini ada keterkaitannya itu. Model CSR di Indonesia bagaimana sih ya? Ada yang terlibat langsung, ya. Banyak yang terlibat langsung ya, dia perusahaan itu memiliki divisi melibatkan langsung pada masyarakat dengan cara ya langsung memberi beasiswa ke sekolah-sekolah. Ini kan salah satu melibatkan, langsung membeli bantuan, langsung perbaikan jalan, langsung pembeli perbaikan rumah-rumah warga yang memang dalam tanda kutip tidak layak. Ini terlibat salah satu CRC yang terlibat datang langsung, dan ini banyak sekali di Indonesia, di kita, di Samarinda juga, di Kaltim ini juga terlibat langsung banyak sekali CSR dari perusahaan-perusahaan. Sebagian mahasiswa kita juga ada yang mendapatkan CSR itu, dapat beasiswa, itu adalah salah satu keterlibatan langsung. Ada juga yang melalui yayasan atau organisasi sosial, ini juga banyak yang melalui mungkin dananya misalnya berapa ratus juta ditaruh di sebuah yayasan, ditaruh di sebuah itu, oke ini kelola nanti mau dijadikan anak yatim piatu kah, atau mau dijadikan perusahaan. Ini juga banyak sekali CSR yang melalui yayasan. Ada juga bermitra dengan pihak lain, jadi dia hampir sama dengan yayasan, tapi ini sifatnya lebih besar lagi. Jadi bermitra dari beberapa kelompok, jadi nanti di pihak lain ini sudah memiliki programnya, ada program beasiswa, ada program misalnya perbaikan rumah, perbaikan sarana ibadah, ini program-program itu. Jadi dia sudah bermitra dengan pihak lain, walaupun dia tetap harus selalu berkonsolidasi. Atau yang terakhir adalah bergabung dengan suatu konsorsium, jadi bergabung di sebuah sebuah ikatan konsorsium itu dari beberapa perusahaan jadi satu bergabung. Habis itu nanti ini akan lebih besar lebih besar dananya, dan mungkin pengelolaannya juga akan lebih banyak. Ini salah satu CSR menurut perspektif Islam adalah yang pertama adalah adil, yaitu Islam mengharuskan berbuat adil. Nah ini kalau kita bicara adil harus ada keseimbangan. Jadi perusahaan itu harus ada keseimbangan nih, harus ada
pelestarian lingkungan, ada pengelolaannya, ada pengelolaan dari sumber daya alam juga mestinya dibarengi dengan perbaikan alam itu sendiri. Jadi lingkungan sosial itu, jadi hak alam semesta tetap diseimbangkan, misalnya hutan ditebang juga harus ada keseimbangannya nih ditanamin. Kalau misalnya batu bara diambil juga harus ada keseimbangan, harus ada diratakan, harus berbuat adil, harus keseimbangan itu tadi, tidak boleh nanti setelah tambang diambil harus kita pergi. Nah ini adalah kalau dipandang menurut perspektif Islam itu tidak adil. Sebuah perusahaan itu sudah dinyatakan tidak baik. Nah, makanya CSR yang perspektif Islam ini adalah realisasinya dari konsep ajaran ihsan, yaitu puncak ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita di daerah perusahaan itu kita sedang mengelola sumber daya alam, kita juga harus memperhatikan nih, setelah alam ini kita ambil nanti harus ada keseimbangan, itu harus ada sebuah keadilan, bukan hanya bicara keadilan di lingkungan sekitar juga, jadi ada keseimbangan di alam yang mereka eksploitasi, itu harus ada keseimbangan. Habis itu adalah yang kedua adalah ihsan, yaitu semangat ihsan akan dimiliki ketika individu melalui kontribusi semangat ibadah dan berbuat atas ridho Allah, sehingga sesuai yang diharuskan, yang dilakukan dengan nilai tambah. Nah, ini tadi bukan sini semuanya mengharapkan ridho Allah. Kalau perspektifnya Islam dari ketingkatan ihsan tadi, bahwa ini adalah puncak ajaran Islam yang etika yang baik itu tadi. Jadi dia harus ihsan, harus berbuat baik dengan individu-individu. Jadi melalui kontribusi semangat beribadah. Jadi anggap bahwa semua CSR yang dilakukan ini adalah semangat ibadah agar mendapat ridho Allah. Jadi bukan hanya merusak saja. Yang keempat adalah manfaat. Dari konsep ihsan sudah barang tentu memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan ini sudah pasti bahwa manfaatnya ini sangat baik sekali dari perspektif Islam tadi, karena adil dari segi pengelolaan lingkungannya, adil dari sisi dari sisi masyarakatnya. Habis itu juga bahwa CSR ini kita jalankan perspektif Islam ini adalah semata-mata ibadah. Dari keseimbangan tadi ini adalah ibadah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam bentuk dalam bentuk pendidikan, melalui beasiswa, dalam bentuk kesehatan, membangun fasilitas umum kesehatan, membangun fasilitas umum yang lain seperti masjid atau posyandu, ini sering terjadi, dan juga melestarikan lingkungan, ini manfaatnya juga melestarikan. Jadi kalau kita pandangan dari Islam, kita jangan merusak. Ini hampir kalau kita tinjau bahwa bicara batu bara, kita nih hampir semua merusak. Kita sepanjang tahun kalau kita membaca koran, berapa sih lubang-lubang tambang yang tidak digali dengan sempurna? Mana CSR-nya dia menanam tanaman pohon, reboisasi yang katanya sudah tertuang dalam surat izin eksploitasi, tapi buktinya juga tidak dijalankan. Kenapa? Mereka adalah pengusaha yang nakal. Pengusaha hanya mengeruk sebuah keuntungan duniawi saja, semata saja, tapi dia tidak semata-mata mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kelima adalah amanah. Nah, dengan konsep amanah ini pasti dia memiliki niat yang baik. Pada saat perusahaan itu dijalankan,
dia memiliki niat yang baik, sumber alam ini dimanfaatkan. Jadi alam dan manusia itu kan pengelolaan sumber dayanya. Jadi harus ada keseimbangan. Kalau kita eksploitasi, berarti ya nanti ya ada perbaikan di dalamnya, mungkin penanaman atau yang lain kayak ini. Dan dampaknya ini adalah prostatikism. Tapi kalau kita lihat ya, di hampir kita tidak usah bicara jauh-jauh, kita bicara di negeri kita sendiri, di Samarinda sendiri, berapa sih lubang tambang itu? Kenapa tidak dipandang dari sudut perspektif? CSR-nya dia tidak jalan, dia yang penting untung udah pergi. Nah, kebanyakan seperti itu karena memang jiwa pengusahanya adalah bukan jiwa yang memiliki perspektif hitam. Kita mengingat kembali bahwa di pertemuan pertama kemarin bahwa seorang pengusaha, seorang itu adalah harus memiliki wawasan, harus memiliki keimanan yang baik, akhlak yang baik, sudah bilang juga keimanan yang baik. Jadi hanya ketakwaan seseorang itu yang diukur. Nah, kalau memang dari pertemuan awal kemarin itu dia seorang pengusaha tidak memiliki itu, ya sudah pasti sampai kesininya, sampai kita bicara CSR, ya sudah nilai-nilai etika itu pasti hilang dengan sendirinya. Keuntungan perusahaan terhadap tanggung jawabnya, keuntungan apa? Nah, ini tadi salah satunya keuntungannya sudah kita bicarakan di depan tadi ya. Manfaat. Kalau tadi kan kita bicara manfaatnya apa? Sekarang keuntungan perusahaan terhadap jadi pengembangan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen sama seperti tadi, manfaat dan keuntungan ya. Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial perusahaan, ya ini pasti ya. Jadi konflik lingkungan perusahaan itu pasti akan tereliminasi. Karena apa? CSR-nya dijalankan kan baik, konflik pasti tidak ada. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Nah, ini pasti. Kalau sudah bicara bahwa CSR-nya berjalan dengan baik, pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah dan dalam ini hukum adat atau masyarakat, ya pasti enjoy saja karena semuanya sudah dijalan dengan CSR dengan baik, baik itu lingkungan, amdalnya, sosial masyarakatnya dengan baik. Perbedaan perusahaan dengan para pesaingnya. Jadi kalau orang yang perusahaan sudah menjalankan CSR, udah dengan perusahaan yang tidak menjalankan CSR sudah kelihatan bedanya. Nah, itu perbedaan perusahaan ya. Kalau udah menjalankan CSR nih, udah pasti perbedaannya udah kelihatan di situ bahwa tidak baik lah artinya dalam hal seperti itu, karena dianggap bahwa persaingan perusahaan itu bukan hanya persaingan pada pengelolaannya saja, tapi persaingan pada tingkat CSR-nya. Nah, karena apa? Biasanya pemerintahan di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan itu ada dari lingkungan hidup, itu nanti ada semacam award, ada semacam perusahaan-perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik itu biasanya nanti diumumkan ini perusahaan yang baik, jadi nanti pasti reputasinya akan naik, citra perusahaannya akan lebih naik. Tanggung jawab sosial perusahaan versi Islam yang pertama adalah perusahaan harus melakukan gap analisis antara apa yang ideal harus dilakukan dan apa yang telah dilakukan. Ya, ini adalah sistem audit ya, dari hasil dari gap analisis ini dapat jadi acuan perusahaan. Jadi ini kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan ini juga perlu dianalisis kembali sehingga nanti akan mendapat solusi yang benar-benar dibutuhkan sehingga dapat menjadi acuan perusahaan. Jadi apa yang sudah dilakukan ini bisa ditindaklanjuti, ya berdampak positif bagi stakeholder. Nah, sehingga tanggung jawabnya ini tidak mandek saja, misalnya memberi bantuan
beasiswa, memberi bantuan kepada masyarakat, ini tetap juga harus ini dianalisis lagi apakah ini sudah baik dari acuan perusahaan ini. Ini adalah untuk meningkatkan meningkatkan dampak positif. Artinya nanti pihak pengguna stakeholder, ini dari tahun ke tahun ini ada perubahan nih, karena apa, dianalisis antara yang ideal yang harus dilakukan apa yang telah dilakukan. Yang kedua adalah konsisten dalam menjalankan komitmen, harus menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi memang harus konsisten, harus membangun komitmen, itu tidak bisa. Tanggung jawab perusahaan itu harus membangun komitmen. Dia harus harus perusahaan itu harus dimulai dari penentuan visi, misi dan strategi. Jadi visinya strategi itu gimana terhadap lingkungan, terhadap perusahaan itu sendiri, kemajuan sendiri, strategi plan perusahaan itu bagaimana sih. Ini juga nanti menjadikan perusahaan itu, semua level manajemen perusahaan itu akan menganut itu. Jadi dengan gaya hidup dari semua level manajemen perusahaan. Jadi mestinya strategi plan-nya dari visi dan misi harus dipahami semua semua karyawan, semua dari level atasan sampai bawahan. Baik itu nanti yang hubungan dengan tanggung jawab sosial. Nah, itu juga harus memahami, jangan ada lagi nanti ada gap nih, ada yang tidak setuju. Nah, strategi plannya perusahaan ini ada yang tidak setuju. Jadi ini kita dalam hal ini adalah terkait dengan lingkungan, tujuan ke depan, visi ke depannya ini adalah ini. Habis itu tentang sosial adalah seperti ini. Nah, semuanya yang hidup di lingkungan perusahaan itu mestinya adalah mendukung visi dan strategi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga adalah sudah saatnya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dikelola oleh suatu divisi. Nah, ini memang di perusahaan-perusahaan yang belum besar ini memang masih menginduk pada bagian umum, jadi sehingga tidak terbangunnya profesionalisme, tidak jadi profesional. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar itu bahwa tanggung jawab divisi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial ini sudah ada divisinya sendiri, dia mengurusi itu sendiri. Jadi sudah ada subnya dampak lingkungan, subnya sosial, ini sudah ada yang mengurusi sendiri. Sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen stakeholder dapat transparan, terukur kinerjanya. Nah, divisi ini diberi otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat atau tuntas semua perkara. Jadi sudah tahu nih isu-isu perkembangan yang berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan dampak lingkungan, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan karyawan, dia sudah lebih tahu isu-isu itu. Kenapa divisi ini adalah secara konsisten, secara nyata melihat kesehariannya itu semuanya. Yang keempat adalah idealnya pemerintah juga memiliki divisi CSR. Kenapa ya departemen? Artinya bahwa pemerintah juga harus memiliki departemen yang berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini mungkin ada, tapi ini secara departemen sendiri saya belum pernah menemuinya. Nah, mestinya juga pemerintah ada departemen, ada paling tidak ada dinas yang mengurusi CSR itu. Tapi mungkin pertimbangan hal-hal lain, nomenklatur pemerintahan mungkin itu sudah diinputkan kemana. Memang sudah ada mungkin memfokus untuk CSR itu. Jadi departemen ini harus juga melibatkan institusi pendidikan agar menjaga transparansi dalam bidang audit. Nah, inilah yang perlu yang perlu diperhatikan, transparansi dari bidang audit ya, untuk semuanya bidang audit dalam pelaksanaan perusahaan atau penyelenggaraan CSR itu sendiri. Dan yang terakhir adalah
peran IT. Nah, ini juga teknologi informatika sudah apa ya, di zaman sekarang ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau dulu kan IT tidak apa ya, masih dipandang sebelah mata, tapi untuk era sekarang modern ini, untuk era sekarang sudah dipastikan bahwa teknologi informatika ini memang sangat menunjang sebuah perusahaan. Ya, ini kenapa? Karena ya itu tadi, bahwa bisa cepat, informasinya bisa cepat, bisa efektif, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan. Karena komunikasi menggunakan IT yang dapat mempercepat informasi dari pihak perusahaan, dari pihak masyarakat, dari pihak pengguna stakeholder, dari pihak investor. Ini dari informasi itu sudah enak tanpa lagi kita melihat ke lapangan. Ini adalah pertemuan kita terakhir tentang sub pembahasan CSR, yaitu Company Social Responsibility dalam perspektif Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam Islam kita juga harus memiliki keseimbangan dalam pengelolaan sumber alam, baik itu prosesnya, baik itu kita tanggung jawab terhadap alamnya itu sendiri maupun alam sekitarnya. Nah, ini kedua ini juga sangat penting. Alamnya juga kita perhatikan, lingkungannya kita perhatikan, sosialnya kita perhatikan. Nah, ini apa ya, ketiga komponen ini adalah salah satu yang diwajibkan CSR perusahaan dalam perspektif Islam. Kenapa? Ini adalah tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi ini adalah tanggung jawab yang sudah apa ya, yang sudah diperintahkan oleh Allah tadi, adil, harus bermanfaat. Jadi mendirikan perusahaan itu ya memang harus adil, harus bermanfaat kepada yang membutuhkan amanah. Jadi tidak ada lagi nanti CSR ini artinya sembarangan atau ngawur. Nah, itulah CSR perspektif Islam. Nah, demikian pertemuan terakhir kita tentang CSR. Nanti jika ada teman-teman yang kurang paham atau memang yang ya mungkin ada sebagian teman-teman yang memang bergelut di perusahaan, nanti kita bisa sharing tentang itu. Karena saya sendiri kan tidak ada di lingkungan di dalamnya, tapi nanti bisa sharing, monggo di sharing, mungkin ditambahkan itu sebagai pengetahuan Bapak terkait CSR secara umumnya. Demikian pertemuan kita. Mohon maaf apabila pertemuan terakhir ini ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kita berinteraksi di satu semester ini. Mohon maaf, dan mudah-mudahan keberhasilan mahasiswa, keberhasilan Anda semua adalah menunjang karir Anda. Dan saya mohon apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan juga dapat kita diskusikan dengan baik nanti mau di tatap muka maupun nanti melalui obrolan. Demikian akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.